Selamat bertemu di edutrako.com. Saya akan menjelaskan bagaimana cara login dan mengerjakan tes MBTI yang akan kita dapatkan di link talentedutrako.com, login indeks PHP. Itu akan muncul papan untuk login. Masukkan di sini user ID, kemudian password, dan sesudah itu kita bisa login. Misalnya saya masukkan user ID saya dan passwordnya, lalu login. Sesudah login akan masuk kita ke halaman yang seperti ini. Ada di sini nama kita yang sudah terdaftar dan ada tes yang akan kita ikuti. Jadi itu my test. Karena akan ada banyak tes yang akan kita ikuti, kita akan melihat nanti di situ tes yang itu khusus untuk MBTI. Nah, cari yang khusus MBTI ini, dari situ akan muncul beberapa bagian tes yang harus dikerjakan. Itu bagian eksplorasi pilihan pribadi, ini talent inventory 1, ini talent inventory 2, behavioral personal preference, dan personal self assessment. Nah, tentu sebelumnya ini dulu bisa diupdate profile yang sebelumnya, ya. Nah, itu kita langsung ke eksplorasi pilihan pribadi. Di sini eksplorasi pilihan pribadi ada, karena sudah pernah saya ikut tes ini maka ada in progress. Itu kita bisa lihat ini tesnya, ada papan tesnya di sini, 28 pertanyaan. Kita pilih antara A dan B. Nah, di dalam memilih ini kita harus memilih yang paling sesuai dengan diri kita. Sering tes MBTI itu kurang akurat karena orang memilih yang ideal dirinya. Jadi bukan diri yang sesungguhnya, tetapi diri yang dicita-citakannya. Nah, otomatis kalau misalnya banyak kita pilih A atau B yang bukan diri kita, diri yang kita anggap lebih baik, nanti hasil MBTI-nya bukan diri kita juga, tetapi diri orang yang kita cita-citakan itu. Itu kira-kira pedoman supaya hasil tes ini cukup baik dan cukup menggambarkan diri kita. Kuesioner yang berikutnya, ini talent inventory 1. Ini ada juga begini. Juga selalu pilihannya A atau B. Tetapi sekarang ini sudah lebih kasus. Ini ada 20 soal. Jadi A atau B. Jadi kita tinggal memilih itu saja. Prinsip dalam pemilihannya ialah selalu kita pilih yang sesuai dengan diri kita apa adanya. Lalu ini talent inventory 2, ada juga di sini. Sama juga. Sekarang ini tanpa kalimat, tetapi hanya kata. Jadi kita harus memilih antara kata penuh semangat atau tenang. Jadi pasangan kata ini. Tetapi ini kita memilih berdasarkan yang bermakna bagi kita kata tersebut. Ini setiap nomor harus ada satu pilihan. Jadi tidak boleh di skip. Ini ada 4 kelompok kata. Di sini ini next bagian ini lagi adalah bagian kelompok 2. Ada setiap kelompok ada 11 pilihan. Begitu kira-kira. Kita lanjutkan lagi kuesioner behavioral personal preference. Ini kita memilihnya itu berdasarkan kelompok. Jadi sekarang ada kelompok kegiatan antara A, ada juga kelompok kegiatan B. Nah, kita membaca semua kelompok kegiatan ini dan kita juga baca kelompok kegiatan B. Lalu harus kita pilih salah satu di antaranya. Kalau ini atau yang ini. Nah, harus salah satu kita pilih. Tentu di dalam pemilihan ini kita mengatakan atau membuat pedomannya, kalau saya ada di kelompok kegiatan ini selama 1 minggu terus-menerus, dan selama 1 minggu juga di kelompok B, apakah saya merasa lebih nyaman di mana? Jadi pilih yang kita lebih nyaman. Ini ada 4 kelompok, jadi ada 4 kelompoknya ini. Jadi ada 4 pilihan saja di sini. Kemudian yang terakhir, kita ada personal self assessment. Ini kita pilih berdasarkan skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Nomor 1 itu artinya sangat tidak sesuai dengan diri saya, dan nomor 5 itu artinya sangat sesuai dengan diri saya. Nah, ada hanya pernyataan-pernyataan ini, pernyataan misalnya, saya memperhatikan dunia sekitar saya, kalau sesuai dengan diri saya berarti 5.
Kalau tidak sesuai dengan diri saya berarti 1. Begitu kira-kira cara pemilihannya. Nah, sangat sederhana. Ini ada 93 pernyataan. Jadi harus kita pilih. Nah, setiap selesai kita memilih, itu mungkin perlu diperhatikan. Setiap selesai kita memilihnya, misalnya ini nomor 93, selalu perhatikan di situ ada finish attempt. Dan kalau sudah ada finish attempt ini nanti akan dia katakan, atau kalau sudah belum pernah kita mencoba, tetapi baru sekali itu, dia katakan nanti submit all and finished. Itu maksudnya ya. Itu kira-kira caranya. Berarti kita ada 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali mengatakan submit all and finished. Sampai nanti di bagian ini akan dia kasih tanda centang. Mula-mula nanti tidak ada tanda centang di sini, tapi karena saya pernah mengerjakan soal ini, maka semua ada tanda centang di sini. Ya, jadi ini ada tanda centang. Berarti sudah kita submit all and finished. Nah, kalau tidak ada tanda centang di sini, itu hasilnya tidak bisa diproses. Nah, pastikan 5 tanda centang di sini ini sudah terjawab semuanya. Baik, demikian para sahabat, saya ucapkan selamat mengikuti psikotest. Ingat, pilih dengan apa adanya dan jangan memilih yang baik-baik atau yang ideal. Selamat mengerjakan.